Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kebetulan saya ini lagi ada berkunjung di salah satu perusahaan cleaning service dan general cleaning ya yang ada di Kota Malang. Namanya Outstanding Cleaning Management ya, yang mana perusahaan ini sudah bergerak di bidang cleaning service sudah lama dan sudah banyak klien-kliennya yang bergabung dan kontrak dengan pihak dari OCM ini ya. Nah, bagi teman-teman yang ada di Malang yang memerlukan cleaning service, mau kontrak, mau harian, mau yang lain-lain untuk general cleaning, silakan hubungin Outstanding Cleaning Management ya. Nomor teleponnya di sini nih. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya dulu nih ya dengan timnya mereka, terutama dengan CEO-nya nih, Pak Fahmi ya. Pak Fahmi ini saya mau tanya, OCM itu berapa tahun berdiri? OCM ini dulu Bapak mendirikan ini kan 2013. Betul. 2013 atas nama CVO Maklin Malang. Betul. CVO Maklin Malang. Terus setelah itu Bapak pindah ke Bogor tuh kalau nggak salah 2015. Terus kami lanjut dengan OCM. Setahun kemudian kami mendirikan yang namanya Avindo Sukses Mandiri. Tapi ya, namanya masih OCM. Oke. Namanya masih OCM. Setelah itu 2021 kita mendirikan PT namanya PT Outstanding Cleaning Management. Oke. Oh, jadi 2021 udah jadi PT ya ininya, sehingga bukan lagi CP tapi PT ya sekarang ini, sehingga bisa masuk ke beberapa institusi pemerintah maupun swasta ya. CP-nya masih ada, tapi PT-nya kita memang khusus untuk pemerintahan ya. CP masih ada ya. Oke. Nah, ini untuk karyawan sekarang udah berapa banyak nih Pak Fahmi ini? Ini kan tim-tim intinya ada Pak Japar, ada Mulis, ada siapa? Pak Chandra siapa? Miftah Rahmat. Ini tim ini Pak Fahmi ini apa namanya? Tim inti ya di OCM ini ya. Ada juga Mbak Tika ya, manajemen ya. Sama Astri. Oh iya, itu anaknya Bapak. Itu juga tim dari Alhamdulillah ya. Iya. Ininya udah banyak bergerak di bidang cleaning ini yang sudah lama ya. Iya. Berapa karyawan sekarang? Wah, saya nggak pernah hitung. Nggak pernah hitung. Ada kita kurang lebih 100 ada. 100. Wah, banyak kalau 100 kayak gitu ya. Artinya udah di Malang ini udah banyak yang menggunakan OCM ini untuk kebutuhan mereka ya, kebersihan maupun general cleaning ya. Jadi macam-macam ya, ada pabrik, ada gudang, ada kilang, ada juga perusahaan-perusahaan yang kontrak dengan pihak OCM ya di Malang ini. Terus apa aja yang ada di sini seperti yang kontrak-kontrak itu, misalkan ada kafenya, ada restorannya, kliennya macam-macam. Restoran ada, pabrik ada, terus perkantoran ada. Kalau pemerintahan tuh kita pegang puskesmas. Itu sih. Ya. Rumah pribadi juga ada. Rumah pribadi ada ya. Alhamdulillah. Jadi memang sudah sangat berkembang pesat ya OCM ini yang mana sistemnya kekeluargaan ya. Jadi bukan karyawan itu sebagai buruh, tapi kekeluargaannya ini ya yang dijaga ya dengan semua. Jadi bukan seorang ini pimpinan tapi mempunyai bawahan. Memang benar ya, pimpinan punya bawahan, tapi lingkungannya ada keluarga semua kan gitu nih ya. Insya Allah. Ya, jadi terjaga lah ininya gitu. Ya mudah-mudahan dalam hal pengembangan usaha ini bisa merambah ke kota-kota lain, jadi bukan hanya Malang aja gitu. Jadi misalkan ambillah kalau misalnya Jawa Timur bisa ke Surabaya yang dekat sana ya kan, atau mungkin ke daerah yang lebih ini lagi daerah misalnya daerah industri ya kan, untuk pengembangannya itu gitu. Jadi ini akan menjadikan satu momen yang cukup bagus peluangnya buat OCM sendiri gitu nih ke depannya, agar benar-benar memberikan kesempatan kepada masyarakat warga yang membutuhkan pekerjaan ya. Dan di sini
orang ngelamar itu pakai duit nggak? Ya enggak lah Pak. Enggak ya. Nah, jadi emang begitu. Sejak dulu emang kita nggak menggunakan manfaat itu gitu. Orang ngelamar pakai duit. Kenapa? Karena perbandingannya banyak. Jadi kita mau ngelamar kerja di Jakarta maupun di mana itu pakai duit. Nyangkut gitu. Iya. Oh, gitu. Duit 3 juta bisa masuk kerja. Contoh ponakannya istri, ya itu sebagai contoh aja ya. Jadi artinya dalam hal ini OCM tidak memungut biaya apapun kepada calon-calon pegawainya, ya kan, dengan uang. Itu memang diberi kesempatan mereka untuk bekerja dan berkarya bersama gitu nih, ya kan, gitu. Ya alhamdulillah, artinya di sini nggak ada sistem sogok menyogok, tapi memberikan kesempatan kepada warga anak muda yang ingin mencari pekerjaan dan mereka memang ingin tidak nganggur, ya kan, dia punya kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan hasil kan begitu nih, ya kan, sehingga mereka bisa memberikan manfaat buat diri sendiri maupun kepada keluarganya kan begitu nih, gitu. Ini apa namanya, di daerah mana ini? Apa ini kantornya? Kantornya nih. Kantor kami di Perumahan Dewiga di Kota Malang, di Lowokwaru, di daerah Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ya. Jadi ini letaknya adalah tengah-tengah kota ya. Artinya strategis banget gitu ya untuk untuk tempat kantor ini ya. Jadi ini teman-teman semua nih nggak kemana-mana gitu nih. Jadi mereka bisa klien-kliennya dekat-dekat semua gitu, nggak terlalu jauh ya. Tapi jauh juga. Ada juga yang jauh. Ada di Batu, di Pucun juga ada. Oh, Batu juga ada ya. Ada di Lawang. Lawang ada. Lawang PT Osuka. Bukan, sampingnya. Sampingnya. Pabrik Konse rokok. Oh, rokok ininya pabrik rokok ya. Rokok. Konse yang punya filternya itu. Konser ya. Kenapa nggak bentul? Dia ini coba. Iya, nanti akan ke sana mungkin. Iya. Mudah-mudahan. Sepertinya dia butuh banyak ini untuk cleaning service itunya kan. Dulu pernah ya Pak Japar ya, kalau nggak salah ya. Pernah bentul tuh minta, kalau nggak salah ada salah seorang di situ yang pengen kita gitu nih. Cuman kan butuh banyak waktu itu. Tenaga kita masih sedikit kan. Dan ini teman-teman nih, Pak Japar, Pak Mukhlis ini memang dari Pak Mukhlis ini dari apa? Dari Orok. Dari Arab, dari India, ini dari Arab. Ini berdua ini jalan tokohnya, ini kita habis. Cuma memang aslinya asli Malang ya, asli Malang. Jadi ini memang sudah apa namanya, kalau dibilang orang Jakarta udah bangkotan. Oh, bangkotan istilahnya kalau untuk cleaning ya. Dan ini Chandra juga Rahmat ini sama Miftah ini memang sudah ahli sekarang. Dulu memang Chandra juga masih meraba-raba ya, belajar itu. Spiderman. Ya, sampai sempat bilang sama saya ini, Pak boleh nggak saya kerja tapi saya kuliah? Boleh, silakan. Karena untuk inanya masih ingat ya, pengen kuliah silakan, nggak apa-apa gitu. Jadi kita kasih kesempatan mereka tuh maju gitu dari segi ilmu pendidikan kan. Dan alhamdulillah Pak Fahmi ini juga kerja Pak Mukhlis, Chandra, Rahmat dan Miftah. Pak Kolis, Pak. Hah? Pak Kolis. Pak Kolis, Pak foto kambing lagi deh. Iya, Pak Kolis. Ganti nama. Iya, Pak Kolis. Dua loh kambing. Saya suka gitu Pak Kolis orangnya. Suka lupa ini kan, tapi saya ingat gitu kan. Pak Kolis. Nah, jadi semuanya ini adalah satu tim yang kuat di manajemen. Kalau menurut saya itu sudah mumpuni lah. OCM ini bukan perusahaan yang abal-abal, di perusahaan yang sudah profesional dalam bidang cleaning service dan general cleaning, ya kan. Nah, sehingga itu bisa dijaga baik-baik sampai berkembang ya. Dan teman-teman di sini juga yang sudah ahli-ahli juga bisa saling sharing kerjasama ya. Itu yang paling penting kan. Makanya hubungan-hubungan itu bukan hubungan ini aja, kekeluargaan yang paling penting. Jadi kita sama satu sama lain ada ada hubungan yang inilah, bukan hubungan kayak saya dulu kan, saya nggak anggap tahu ini karyawan, tetap kita anggap, karena saya sendiri waktu sama Pak Japar berdua kan. Jadi susah, saya juga masih belum meraba-raba, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Mau masuk lagi, ayo silakan masuk, siapa yang di sana tuh
mau masuk lagi, iya masuk aja lagi gue bilang. Udah keluar masuk aja lagi, nggak apa-apa. Katanya gitu kan. Nah, jadi kesempatan saya ke Malang ini yang memang selain untuk menjenguk, bersilaturahmi dengan anak, cucu dan mantu, dan juga bersilaturahmi dengan tim dari OCM yang sudah saya keluarga sendiri ya. Kita saling berdoa, mudah-mudahan saya juga bisa datang kembali lagi ya untuk bertemu semua keluarga di sini. Dan apa namanya, saya cuma bisa berdoa semoga kalian semua sehat-sehat walafiat, sehingga kerjaan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar semuanya ya. Saya kira itu dulu Pak Fahmi ya, untuk apa namanya, untuk podcast saya dengan Pak Fahmi. Jadi saya banyak ngomong, bukannya CEO yang banyak ngomong nih. Tanya dulu, ini kesan-kesannya kerja di OCM gimana? Itu dia, makanya saya mau dari Miftah dulu. dari sana deh, coba nih. Miftah, kesan-kesannya sebentar aja. Ini 10 detik aja, 10 detik. Gimana selama kerja di OCM, rasanya gimana? Ya, untuk selama ini Pak ya sudah hampir 5 tahun ya Pak ya di OCM. Udah 5 tahun. Iya, itu ini sudah alhamdulillah banyak senangnya Pak ya, banyak belajar dan terus belajar juga lebih baik ke depannya. Iya, alhamdulillah ya. Pak Holis gimana? Pak Holis, Ya, ini ahlinya nih, tokohnya dari awal nih, Pak Japar awalnya. ya kalau saya sih senang banget Pak, jadi menambah ilmu lagi. Dulu pernah ilmu di perusahaan lain, tambah lagi ilmu sekarang. Iya. Ya, Dulu di mana dulu? Dulu di PT GSS Pak. Di SS ya, sama Pak Japar ya, di SS. Mas Rohmat juga. Mas Rohmat ya, juga ya. Jadi menambah pengalaman. Pengalaman. GSS itu punya perusahaan Indonesia atau punya perusahaan asing Pak? Asing, nah. Dari mana? Dari Denmark. Denmark ya. Iya, Denmark. Di PT GSS dari Denmark. Berarti memang itu perusahaan yang benar-benar seleksinya cukup ketat itu nih ya kan. Akhirnya menjadi profesional untuk supervisor di OCM ini ya, kayak gitu. Orang ya, dan juga melatih dari perusahaan-perusahaan itu yang kerjasama ya, gitu. Ya cukup puas Pak. Cukup puas ya. Alhamdulillah, terima kasih. Chandra gimana Chan? Mas Chandra nih. Kalau saya sih ini Pak, banyak ilmunya. Ilmunya banyak. Tanahnya Iya. banyak ke lapangan. Banyak ya. Iya. Alhamdulillah, jadi udah banyak ilmu juga, banyak tantangan, tapi semuanya diharapin dengan tulus hati ya. Istilahnya nggak ada keluhan apa-apa gitu. Akhirnya jalan sendiri kan, itunya ilmunya. Mas Rohmat. Mas Rohmat, Pak Japar belakangan. Mas Rohmat biar kaget dia. Dia lagi mikir apa? Kalau saya itu lebih yang paling lama di perusahaan ikut ya di OCM sampai 10 tahunan. Kalau di perusahaan lain itu kadang cuma 2 tahun, 3 tahun itu udah bosan. Kenapa kok betah di sini? Karena itu Pak, ilmu nggak ada pilihan lain. Jadi ilmu itu banyak. Jadi mulai dulu nggak pernah kerja aja, kalau di sini tahu cara menghadapi permasalahan-permasalahan. Jadi solusi permasalahan, tantangan lebih banyak ya. Makanya jadi kerja nggak jenuh ya. Dan juga tim juga saling support ya, timnya itu. Nah ini piangnya nih. Ini dulu Pak Japar ini adalah salah satu kawan saya, sahabat saya, saudara saya yang direkomendasikan sama Mas Fahmi. Iya. Pertama kali itu. Ya. Jadi pada saat saya masih kerja sendiri, Pak Japar masih di ESS ya. Iya. Masih bantu di SSS. Itu yang saya tahu, dia Pak Japar bantu nih, ya kan? Tapi saya kasih uang nggak mau. Kalau kecil baru nggak mau. Makanya ditolong harus dulu aja. Maksudnya amplopnya gedean kali ya? Amplopnya gede sih ya kan? Lihat dulu nih, gede nggak nih? Oh gede, ya udah. Nah inilah Pak Japar ini dulu yang bantu Bapak maksimal banget gitu loh. Kalau ada ini masalah Pak Japar yang ini kan. Gimana Pak kesan-kesannya Pak? Silakan Pak Japar. Kalau dari saya sih selama kerja di OCM saya merasa nyaman Pak ya, merasa nyaman. Terus
serasa bekerja dengan keluarga. Jadi tidak bekerja, misalnya saya dari bekerja di perusahaan asing hanya sebatas kerja. Kalau di sini di OCM bisa bekerja bersama keluarga. Jadi apapun masalah kita rangkul bersama. Jadi semuanya dihadapin bersama ya. Cari solusinya gitu kan. Alhamdulillah di situ. Makanya itulah yang menjadi kalau menurut saya sih menjadi kekalnya pekerjaan itu berjalan, staf-stafnya juga merangkul, saling mencari solusi. Nah itulah yang memperpanjang masa jabatan kita di salah satu perusahaan gitu kan, saling mengisi gitu nih. Itu yang menjadinya untuk CEO-nya Pak Fahmi, alhamdulillah juga. Kalau dari Pak Fahmi, Pak? Oh iya, untuk ini kesannya untuk dari ke karyawan. Iya. Kesannya ke karyawan. Kesannya ke karyawan gimana? Apa ada yang bandel? Kalau ada yang bandel, potong gaji. Iya, gimana? Kalau saya dapat banyak pelajaran hidup bersama teman-teman di OCM. Karena dulu awal OCM berdiri itu saya orang yang paling muda. Paling muda daripada Pak Jafar, Pak Polis, Mas Romat juga saya masih lebih muda. Itu emosinya masih belum stabil. Mungkin sampai sekarang juga masih belum stabil ya. Tapi banyak belajar dari bapak-bapak ini, menjadi lebih banyak pelajaran hidup yang bisa saya ambil. Ya saya senang-senang aja. Ya meskipun tidak 100% kita menghadapi semua senang juga, ada juga masalah susahnya juga. Ada pasti itu. Ya, tapi saya sangat beruntung karena teman-teman di sini masih bisa solid, masih bisa memiliki integritas yang tinggi terhadap pekerjaan dan sangat profesional. Alhamdulillah ini ya. Jadi selama ini banyak ilmunya. Saya tahu nih Pak Fahmi ini dulu kerjaannya di Araya, ya gajinya udah gede, ya kan? Iya gajinya udah gede di situ. Taruhlah 7 juta deh atau 1 miliar deh. Nah terus setelah itu mau cari zona nyaman ya di situ ya, mencari tantangan ini. Alhamdulillah jadi ada pendamping dalam arti kata nih si Astri sama Pak Jafar, ada lagi yang manajemen Pak Fahmi kan gitu nih ya, masuk di sini akhirnya kan berjalan semuanya karena udah tahu bagaimana manajemen karyawan kan kayak gitu nih ya. Nah itulah jadi semuanya itu saling merangkul nih. Nah kalau pengalaman saya sih macam-macam, suruh jadi apa, ada karyawan yang saya suruh ngelap kaca pakai air keras. Itu kacanya ngilang. Gak ada. Itu satu pengalaman itu. Si Rian kacanya dilap, suruh ganti sama saya ganti 500.000, berapa 500.000, ganti 500.000. Jadi kita gak dapat duit kan. Gak dapat duit. Ada lagi karyawan lagi yang satu, bukan karyawan kita, abangnya karyawan kita, adanya yang disuruh bersihin gitu kan keramik di kamar mandi yang ada di perumahan, dibersihin pakai air keras. Semuanya itu keramik dengan air keras, yang tadinya warna putih semua. Putih semua, ya kan. Akhirnya kita ganti keramiknya sama si ibu. Untuk si ibu ini juga paham, ngerti gitu. Bu, udah Bu, saya tanggung jawab Bu untuk itunya, saya akan saya jadikan kembali itu keramiknya. Nah itulah pengalaman saya waktu masih pegang Omah Clean Malang, mana sekarang ini menjadi Outstanding Cleaning Management yang dipegang oleh Pak Fahmi sebagai CEO-nya, Astri sebagai Finance, CEO Finance ya, dan Pak Jafar sebagai apa? General Manager, Mas Olis Manager Operasional, Chandra HRD itu yang terima karyawan ya. Rahmat SPP apa supervisor? Malang. Miftah? Tim leader mobile. Tim leader mobile ya. Oke. Ini semuanya udah punya jabatan tertentu yang ada di di Outstanding Cleaning Management. Oke, pemirsa,
Saya kira ini udah selesai nih. Mas Rahmat udah ini. Iya, udah goyang. Udah jam 4 lebih. Udah resah. Matanya merah soalnya. Mungkin kebanyakan makan kambing kan. Makan kambing kurban. Jadi itulah pemirsa nih, makanya saya memberikan podcast ini rame-rame ini sambil santai ini untuk sebagai informasi kepada teman-teman yang tinggal di Malang maupun ya sekitar Batu Malang ya, yang membutuhkan cleaning service sama Jenah Cleaning, silakan aja Bu hubungin nomor yang sudah saya tercantumkan di video ini. Oke, saya ucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mau foto dulu. Fotonya itu sudah dekat OCM tuh apa? Ada OCM nggak ya?